Lalu mari kita belajar memaknai bagian bacaan ini, supaya harus memiliki semangat bahwa harus kita juga istirahat dari kesedihan, menghadapinya dengan berbahagia dan bersukacita. Karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap orang bisa menerima penderitaan itu. Seberapa besar penerimaan kita untuk mengalami penderitaan. Kalau kita bisa menerima penderitaan, maka pada saat mana kita berhenti untuk bersedih, lalu bersukacita dan berbahagia. Pesan firman ini mau bilang kepada kita bahwa bergembira dan bersukacita dalam keadaan apapun. Itu pesan firman. Segala keadaan apapun, mari kita berbahagia dan bersukacita. Caranya kita berhenti bersedih. Mengapa begitu? Kan kita lagi menderita, tetapi disuruh untuk istirahat, berhenti bersedih. Lalu yang ada cuma berbahagia dan bergembira. Menarik kita dalami bacaan ini. Bapak dan Ibu, jemaat, menderita sebagai orang Kristen, menderita sebagai orang percaya, itu karena apa? Kita memiliki satu pengharapan kepada kuasa kebangkitan Yesus. Lalu kita ditebus memiliki satu cara hidup baru. Satu cara hidup baru yang tidak terjerat di dalam cara hidup yang sia-sia. Kita ingin tunjukkan satu cara hidup baru, bahwa kita ini tidak dikuasai, kita tidak terjerat dengan cara hidup yang sia-sia. Mengapa begitu? Supaya kita memberi bukti, kita memberi tanda bahwa kita ini berbeda menghadapi apapun. Kita berbeda. Sekalipun itu susah, sekalipun itu berat, kita menghadapinya berbeda dengan cara-cara hidup orang dunia. Cara hidup yang berbeda inilah yang menjadi kekuatan untuk orang berhenti dari kesedihannya. Orang harus berbahagia dan juga mau bersukacita. Karena kalau menurut bacaan pertama Petrus, ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang dunia itu mencintai kejahatan. Orang selalu menghidupkan kejahatan itu di dalam hidupnya. Apakah menderita karena pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Penderitaan-penderitaan ini itu adalah orang-orang dunia. Apakah kita sama? Ini cara-cara hidup yang sia-sia. Yang baik adalah kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Kita menderita karena kita melakukan kebaikan. Itu yang jauh lebih penting, membedakan kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Tetapi pengorbanan Yesus itulah menjadikan orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa itu juga disucikan dan diselamatkan. Karena itu jangan malu, berubahlah dan lakukanlah yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kita juga mengalami tebusan hidup itu di situ. Sekalipun sudah salah, Yesus menyucikan, mengampuni, mengangkat kita. Jangan malu sekarang, rubahlah hidup, lalu muliakan Allah. Dan menurut bacaan Petrus ini, salah satu hal penting juga, bahwa kalau kita sudah hidup berbeda, kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan kehendak Allah, harus waspadai juga ada godaan-godaan yang lain.
Godaan itu bisa kita baca di Mazmur 73. Orang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang-orang tidak benar, dengan orang-orang fasik. Ternyata orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar itu hidup mereka mujur. Dong lihat mujur sekali. Tidak ada yang sakit, sehat-sehat, gemuk, tidak ada kesusahan. Orang merasa membanding-bandingkan. Lalu orang bisa mengatakan seolah-olah apa gunanya mempertahankan kebaikan, apa artinya mempertahankan melakukan kehendak Allah, tetapi akhirnya sia-sia. Lebih baik lakukan tidak benar saja, toh sama dengan orang yang melakukan kebenaran juga menderita. Kita ingin mengkontraskan suatu keadaan hidup. Orang bertanya, bandingkan dong di sana yang benar, yang lakukan kehendak, yo baik-baik saja, ketemu yang melakukan justru yang sengsara. Disitulah ciri kekristenan kita. Berbeda juga dengan yang ada di dunia. Terhadap soal itu, saudara-saudara jemaat, lalu Rasul Petrus menasihatkan beberapa hal. Menurut bacaan ini, yang pertama, ia bilang, kalau ada penderitaan, itu seperti nyala api, siksaan itu jangan heran. Itu bukan hal yang luar biasa, tidak. Biasa-biasa saja bagi orang yang percaya. Itu tidak mengherankan bagi orang yang selalu melakukan kehendak Allah. Mengapa? Disitulah tandanya sejati orang-orang percaya kita. Kalau ada penderitaan, bukan. Itu biasa saja. Biasa bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan. Luar biasa bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebaikan dan yang tidak melakukan kehendak Allah. Bagi kita, oh biasa saja. Justru disitulah sejatinya kekristenan kita dibentuk. Kita dibentuk di situ. Tetapi hal yang kedua yang disampaikan dalam bacaan ini adalah, coba lihat, orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Bagaimana kalau orang yang fasik, orang tidak benar? Artinya kita punya kesempatan ada untuk mengalami keselamatan itu. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Lalu kalau tidak benar, yang berdosa, apa jadinya dengan hidup? Jadi karena itu, Bapak Ibu jemaat, menderita karena melakukan kehendak Allah. Sekalipun hidup ini harus hadapi pergumulan-pergumulan yang berat, kemuliaan itu selalu ada di balik derita yang kita alami. Memang ada saat di mana kita rasa sakit, tapi jangan lupa, di balik siksaan, di balik derita itu, kemuliaan muncul bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Tetapi juga Bapak dan Ibu jemaat, penderitaan itu hanya sifatnya ujian saja. Karena dia menjadi ujian, penderitaan itu berharga, siksaan itu berharga bagi setiap orang yang percaya, supaya mau memurnikan, mau meneguhkan iman kita. Orang tidak akan teguh kalau tidak mengalami keadaan-keadaan hidup yang buruk. Dan satu hal supaya kita dimurnikan, karena ada roh yang memberi kita kuat. Ada roh Allah yang memberi kita untuk semangat. Ada roh Allah yang membuat kita menghadapinya hanya dengan bersukacita dan berbahagia, beristirahat di dalam kesedihan. Roh itu memberi kita kekuatan. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat, hal yang ketiga, bahwa kalau kita menderita sebagai orang beriman, karena kita punya pengharapan kepada Allah, dan tidak ada penderitaan yang patut untuk kita takuti, tidak. Sebab itu hanya mungkin sementara, dan dia hanya sebagai ujian bagi kita semua. Menerima penderitaan dan menerima pengorbanan Yesus itu, maka kita akan dilayakkan untuk berbahagia. Karena penderitaan Yesus harus kita hayati sebagai bagian dari penderitaan kita semua. Allah itu selalu memampukan umatnya untuk kuat di dalam kesukaran.
Allah akan memampukan kita di situ. Di saat sukar, Ia memampukan kita. Karena tidak pernah Dia beri kesukaran melebihi kekuatan, tidak. Dia memampukan kita semua. Mengapa? Supaya kita kuat menanggungnya. Allah memampukan kita supaya kita kuat menanggungnya. Disitulah kasih Allah bagi kita semua. Kalau kita difitnah, kita dinista karena nama Yesus, maka itulah kita disebut bahagia. Karena kita ingin memuliakan Tuhan. Kesulitan datang bertubi-tubi, penistaan. Jadikanlah itu kesempatan kita untuk dimurnikan di dalam Tuhan. Jadikanlah itu kesempatan roh Allah itu menempati hidup kita. Dia memberi kita kuat. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang membuktikan kita telah melakukan kebenaran, kita telah melakukan kebaikan sebagai anggota rumah Allah. Amin. Kita ada dalam 1 2